Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang malam ini menyempatkan hadir dalam acara kita, yaitu ngopi malam, ngobrol pintar malam hari bersama dengan Republik Trader Academy. Namun sebelum kita mulai acara, untuk mengambil berkah atas acara ini, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat malam bagi rekan-rekan. Untuk acara kali ini, itu kita dengan tema yaitu ngopi malam, yang artinya ngobrol pintar malam hari. Mudah-mudahan ini bukan jadi acara yang pertama, dan mudah-mudahan ini acara bisa berlanjut untuk seterusnya. Jadi izinkan saya untuk men-share screen terkait dengan acara kita malam ini. Oke, sudah terlihat ya screen-nya belum? Sudah clear, Om. Oke, jadi malam ini acara ngopi malam bersama dengan Republic Trader Academy ini kita angkat ya, karena kita ingin memberikan sedikit pencerahan kepada rekan-rekan, terutama rekan-rekan yang baru terjun dalam dunia saham ataupun mungkin dalam dunia forex, intinya dalam dunia trading. Ini kita akan sedikit memberikan pencerahan kenapa sih adanya Republic Trader Academy ini. Jadi Republic Trader Academy ini tercetus karena memang masih banyak dari rekan-rekan trader itu yang masih belum mengerti cara membaca daripada chart atau grafik. Itu pertama yang menjadi dasar kita kenapa kita membentuk Republic Trader Academy. Selain itu, juga masih banyak rekan-rekan dari trader itu yang masih bingung kapan harus masuk dan kapan harus keluar. Nah, itu yang paling bahaya. Banyak yang sudah masuk tapi nggak tahu kapan harus keluar. Ketika dibawa turun, ya ikut turun. Ketika dibawa naik, malah bingung apa yang harus dilakukan. Itu salah satu yang menjadi eh, kegelisahan kita, sehingga kita harus mengedukasi teman-teman di sini. Selain itu pula, yang paling penting ialah manajemen risiko. Manajemen risiko, karena kita saat ini itu sedang bisnis saham. Ingat ya, yang kita lakukan ini ialah bisnis saham, bukan main saham. Nah, itu quote untuk kali ini ialah jangan pernah menggunakan lagi kalimat main saham atau main forex atau apapun itu. Tapi teman-teman sedang menjalankan yaitu trading saham. Jadi kalau teman-teman trading saham, teman-teman itu sedang berbisnis. Sama seperti berdagang yang lainnya di perdagangan konvensional, teman-teman juga harus memiliki yang namanya manajemen resiko. Nah, ini banyak sekali trader yang tidak mengerti tentang manajemen resiko. Jadi, kalau memang harus kita melakukan cut loss-nya itu harus seberapa besar. Nah, ini sangat penting karena untuk keberlangsungan kita dalam bisnis ini. Kalau kita tidak tahu dalam memanage resiko, yaitu kita sudah dipastikan akan gagal dalam bisnis ini. Itu yang menjadi salah satu kegelisahan kita pula. Dan yang paling utama dalam bisnis ini ialah psikologinya terhadap market. Teman-teman itu sangat apa terhadap market itu sangat banyak yang takut jika memang kehilangan momen atau lebih tepatnya disebut dengan FOMO. Itu masih banyak itu teman-teman yang takut. Padahal kalau memang kita tahu
manajemen resikonya, itu kita tidak akan FOMO, apalagi yang namanya greedy. Karena kita itu sudah harus tahu kapan kita harus keluar dan kapan kita harus masuk. Itu jika teman-teman sudah tahu itu, maka psikologi teman-teman saya yakin akan terjaga. Nah, dari keempat ini yang mendasari sekali kita harus terbentuk yang namanya Republic Trader Academy. Sehingga berharap Republic Trader Academy ini menjadi wadah edukasi bagi para trader. Jadi bukan hanya teman-teman itu trading saham, tapi teman-teman harus tahu apa edukasi dari trading tersebut. Nah, itu yang paling mendasar. Nah, ini salah satu visi dan misi kita. Visi Republic Trader Academy itu memiliki visi untuk menjadi komunitas yang mampu menghasilkan trader yang mandiri dan memiliki kualitas literasi keuangan yang baik. Nah, ini visi kita ke depan karena banyak dari teman-teman yang saat ini terjun ke dunia trading itu hanya bermodalkan nekat, ya. Banyak yang hanya bermodalkan nekat atau ikut-ikutan. Jadi tidak tahu itu tadi seperti yang saya jelaskan di sebelumnya bahwa baca chart itu seperti apa, support resisten itu seperti apa, tren itu seperti apa, terus harus masuk di angka berapa, harus keluar di angka berapa, itu banyak yang masih belum tahu. Dan yang paling parah lagi tidak tahu tentang kualitas literasi keuangan, ya. Itu sangat-sangat miris buat saya karena banyak teman-teman ada yang saya ya, yang mengeluh ke saya itu minus sampai dengan 10 juta, minus sampai dengan 30 juta, bahkan ada yang minus sampai dengan ratusan juta. Itu jujur menjadi satu apa ya, kegalauan saya. Kok ya bisa gitu terjun di bisnis ini tapi tidak tahu edukasi yang sesungguhnya. Nah, disinilah kita memiliki misi untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pasar yang ada dan juga meningkatkan kompetensi daripada teman-teman trader dan memberikan pelayanan terbaik bagi teman-teman trader. Nah, untuk sosok di belakang Republic Trader Academy, yang pertama ada saya sendiri sebagai founder dan CEO RTA, lalu dibantu oleh Mas Rifki selaku Research and Development, dan juga ada Tante Sarah sebagai Business dan Development, Tante Dita sebagai Digital Marketing, dan Vina sebagai admin di sini. Jadi metode yang RTA lakukan itu ialah kita memiliki metode follow smart money. Apa itu follow smart money? Kita itu lebih pendekatan kepada analisis teknikal. Karena di analisis teknikal itu ada 3 poin. Yang pertama, harga bisa diskon kapan saja. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya chart itu turun naik, ya, turun naik. Dan itu yang menggambarkan bahwa salah satu keuntungan dari menggunakan analisa teknikal ini adalah bahwa pergerakan harga atau price action itu cenderung mencerminkan informasi yang beredar di pasar. Jadi apakah itu hanya karena rumor atau sentimen? Nah, itu tergambarkan di situ. Jadi harga bisa diskon kapan saja. Nah, kalau kita tahu dengan metode follow smart money, maka kita tidak akan FOMO. Kita tidak akan FOMO. Nah, yang paling utama ialah price move in trend. Nah, ini pergerakan harga cenderung bergerak ke arah tren tertentu. Jadi ada uptrend dan ada downtrend. Nah, kalau untuk teman-teman di saham itu hanya bisa membeli di harga murah dan menjual di harga mahal. Itu ya, kalau untuk saham. Tapi berbeda dengan teman-teman yang berbisnis di forex atau di gold. Itu bisa dua arah kalau di forex dan gold. Tapi pada prinsipnya itu semua ngikutin tren. Walaupun dia ke atas atau ke bawah itu mengikuti tren. Karena kalau di saham itu hanya satu entitas
ya, atau satu objek yang kita sedang lakukan atau trading-kan atau bisnis. Sedangkan kalau di forex itu kenapa dia ada 2? Karena itu ialah perbandingan, pair. Ada 2 mata uang ataupun, komoditi yang saling diperdagangkan di situ. Nah, itu yang membedakan, sangat berbeda antara saham dan, forex. Tapi pada dasarnya kita harus tetap mengikuti tren. Karena kalau kita mengikuti tren, ya kita tidak akan yang namanya kalau untuk teman-teman saham itu nyangkut atau mungkin cut loss buat teman-teman yang forex. Nah, itu kalau kita ngikutin tren, kita tidak akan, seperti itu. Nah, selain itu juga untuk metode follow smart money itu kita menggunakan karena sejarah itu akan terulang. Jadi sejarah itu selalu berulang, pergerakan harga cenderung membentuk pola tertentu. Seperti misalkan, saat ini harga naik, nanti harga akan turun dan itu akan berulang sampai dengan harga tersebut menembus daripada harga yang sebelumnya atau lebih sering disebut dengan all time high. Nah, itu yang kita lakukan metode untuk, Republic Trader Academy melakukan entry point atau, posisi. Nah, kenapa kita lebih banyak ke analisa teknikal? Karena analisa teknikal adalah teknis analis yang digunakan untuk mengamati pola seperti data pasar, harga saham, dan volume transaksi. Jadi, analisa teknikal ini digunakan untuk menganalisis harga berdasarkan data harga masa lalu. Nah, yang kita cek itu ialah harga masa lalu, bukan, harga saat ini karena memang hari ini, tidak. Biasanya itu dia akan mengikuti daripada tren masa lalunya. Maka yang banyak, kita temui kalau saham dalam hal ini yang sedang IPO, ada beberapa teman-teman yang tidak suka dengan saham tersebut karena tidak memiliki sejarah masa lalu yang tidak bisa dianalisa. Nah, ini yang membedakan teman-teman di technical analyst untuk melakukan screening atau riset terhadap, sebuah saham tersebut. Jadi, analisis teknikal biasanya digunakan oleh trader yang memang aktif bertransaksi saham dengan jangka pendek. Seperti teman-teman yang memang trading scalping atau fast trade dan trading harian atau one day trade. Ini saya juga mau mengingatkan sekali lagi kepada teman-teman, jika memang teman-teman itu scalping, nah itu bahasanya tolong untuk tidak pernah lagi menggunakan bahasa yang namanya copet. Nah, karena kita sedang berbisnis di sini. Bisnis itu berarti kita memiliki sesuatu pencapaian. Jadi janganlah pernah menggunakan kalimat-kalimat lagi negatif seperti mencopet. Jadi kalau memang teman-teman yang memang itu bertransaksi cepat, ya sudah teman-teman berarti stylenya ialah scalping atau fast trade. Sudah lupakan, jangan pernah menggunakan lagi kalimat copet, ya. Jadi secara analisa teknikal dasar itu ada 4 penggolongan dalam indikatornya secara umum. Yang pertama itu indikator untuk menyatakan tren. Indikator tren digunakan untuk mengukur arah dan kekuatan dari sebuah tren. Indikator tren digunakan lagging indikator. Artinya bahwa tren indikator hanya mengikuti pergerakan harga saja, sehingga dapat mencerminkan harga di masa lalu. Nah, kembali lagi, bahwa harga itu terbentuk hari ini, biasanya itu mengikuti sejarah masa lalu. Itu harga akan terus berulang. Contoh yang dalam masuk indikator tren itu ialah pertama moving average, MACD, ADX, DMI, dan parabolic chart serta Elliott wave. Sedangkan untuk indikator yang kedua ialah indikator untuk menyatakan momentum. Indikator momentum digunakan untuk mengetahui perubahan kecepatan dari naik turunnya harga
momentum indikator merupakan leading indikator. Jadi kalau yang sebelumnya itu ialah lagging indikator, kalau ini ialah leading indikator. Karena indikator ini mengukur perubahan kecepatan. Kalau yang sebelumnya ialah melihat harga ya. Kalau ini perubahan kecepatan yang biasa mendahului sebelum reversal harga. Contoh yang masuk dalam indikator ini ialah untuk Commodity Channel Index atau CCI. Nah, ini yang mungkin sering digunakan oleh teman-teman yaitu RSI dan juga stokastik dan William R. Nah, ini yang termasuk indikator yang masuk dalam momentum. Indikator yang menyatakan momentum suatu pergerakan saham ya atau juga forex. Nah, untuk yang ketiga, untuk indikator volatilitas itu memberikan informasi mengenai range harga. Nah, ini range harga dari percepatan dan juga perlambatan yang terjadi. Jadi untuk indikator ini yang masuk ke dalam grup ini ialah untuk ATR, Bollinger Band, dan envelope. Nah, ini untuk volatilitas. Jadi kalau untuk volatilitas itu dilihat dari percepatan dan perlambatan terjadinya range harga, harga atas dan harga bawah. Nah, ini untuk menyatakan berapa banyak itu biasanya bisa dinyatakan dengan garis seperti Bollinger Band itu upper dan bottom. Itu. Nah, untuk yang keempat itu indikator market strength. Nah, indikator ini digunakan untuk mengukur kekuatan pasar yang sedang terjadi. Jadi di dalamnya itu ada OBV, check-in oscillator, money flow index. Nah, ini biasanya dipakai oleh teman-teman, money flow index atau accumulation and distribution. Jadi dari keempat ini indikator tersebut, teman-teman jika memang ingin melakukan analisa, minimal itu ada 3 indikator yang dipakai, paling tidak. Itu untuk mewakili daripada masing-masing tren atau momentum atau volatilitas atau market strength-nya. Nah, itu mana yang nyaman saja. Karena tiap orang pasti beda-beda stylenya. Nah, ini analisa sekilas tentang analisa teknikal dasar. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Rifki. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi di kita itu di RTA itu kita membahas juga yang namanya circle, stock market circle. Nah, ini jadi yang tadi saya bilang bahwa harga itu akan mengulangi masa lalunya. Nah, seperti kita lihat bahwa di sini pada gambar pertama itu terjadi sideway. Nah, ini sideway masih di bawah sehingga dia ngebreak ke atas. Nah, ini ngebreak ke atas daripada sideway-nya, maka dia uptrend. Bahkan dia sampai membentuk gap up atau imbalancing. Imbalancing ini berarti terjadi kejomplangan, kejomplangan antara supply and demand, di mana banyak demand yang diminta tapi tidak ada supply yang diberikan sehingga membentuklah gap up. Nah, setelah itu dia akan rally, drop, rally, drop, rally. Nah, ini salah satu juga channel indeks ya, channel pattern. Nah, ini dia akan membentuk lagi di atas. Nah, sideway yang sehingga membentuk supply and demand baru dan juga di sini akan membentuk support and resistance. Jika memang dia tidak bisa membentuk lagi all time high yang baru, maka dia kemungkinan akan turun. Nah, turun untuk apa? Biasanya dia karena di sini ada imbalancing, nah, dia akan menutup dulu imbalancing tersebut. Jadi inilah siklusnya. Dia akan turun dan ini ada lagi juga imbalancing. Selain imbalancing karena adanya kejomplangan demand dan supply. Jadi kalau gap up itu demand-nya yang lebih banyak, supply-nya sedikit. Namun terbalik dengan imbalancing ketika downtrend, gap down. Nah, itu berarti imbalancing antara supply and demand. Supply lebih banyak dibanding demand. Atau
kalau teman-teman di saham itu ARB. Nah, ini ARB itu ialah imbalancing. Tidak ada yang menyuplai atau yang menjual, banyak yang sorry, tidak ada yang membeli tapi banyak yang menjual. Nah, ini di sini. Nah, maka dia akan turun lagi. Dia akan turun lagi, kembali lagi untuk mengulangi masa lalunya. Nah, ini di sinilah. Ini makanya saya bilang bahwa sejarah itu akan berulang. Sejarah itu akan berulang. Nah, ini stock market circle ini nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Rifki. Saya hanya memberikan kata pengantar saja di sini. Lalu selain itu juga kita itu melihat dengan struktur candle-nya. Nah, ini struktur candle. Jika teman-teman lihat bahwa candle ini akan membentuk pattern-pattern tertentu. Nah, pattern ini juga bisa kita pelajari untuk kita menganalisa kemana arah nanti market bergerak. Jadi ingat ya bahwa indikator itu sebagai petunjuk kemungkinan harga akan bergerak. Sama seperti kita kalau sedang jalan, ya ini analoginya ya, sedang jalan di jalan tol. Rambu-rambu itu ialah sebagai indikator, petunjuk. Jika memang petunjuknya itu belok ke kanan, artinya di depan kemungkinan akan belok ke kanan. Nah, seperti itu. Tapi itu dinyatakan kalau untuk indikator ialah berdasarkan pergerakan harganya, harga saat itu. Jadi harga yang bergerak yang langsung menyatakan indikator, bukan indikator itu yang menyatakan harga. Ya, jangan sampai salah ya, bahwa harga itu yang menentukan indikator. Jadi indikator bergerak karena harga bergerak. Nah, ini struktur candle-nya seperti ini. Ada low pertama membentuk high, high lalu low. Nah, ini seperti yang tadi. Dan low membentuk high baru. Dan dia turun lagi membentuk low baru yang lebih tinggi. Ini disebut dengan lower high. Nah, ini seperti inilah struktur candle. Nanti akan lebih jelasnya dengan Mas Rifki yang akan menjelaskan. Nah, disinilah kenapa teman-teman juga harus tahu pentingnya manajemen risiko. Nah, ini di sini manajemen risiko itu sangat penting, terutama teman-teman yang trading di saham. Ada yang mungkin penganut yang saya tidak ingin cut loss, yaitu sah-sah saja ya. Tapi jika teman-teman itu tahu manajemen risikonya seperti ini, jika kita minus 1%, maka kita untuk mengembalikan lagi break even point kita harus cuan 1%. Jika kita minus 5%, cuan kita harus 5%. Nah, tapi jika kita minus 10%, cuan kita harus lebih dari 11%. Begitu seterusnya. Jadi kalau sampai teman-teman ada yang minus itu sampai 40%, ini yang paling berat. Cuannya teman-teman harus 67%. Jadi di sini saya ingin menyatakan bahwa manajemen resiko itu sangat penting. Untuk apa? Untuk keberlangsungan teman-teman di dalam bisnis ini. Jika teman-teman itu punya saham yang nyangkut atau membiarkan sampai dengan lebih dari 40%, itu selain satu teman-teman hanya bisa bengong, ya kan? Dan juga selain itu teman-teman nanti kehilangan momen. Harusnya teman-teman bisa untung dari tempat lain, tapi karena teman-teman nyangkut dan sayang jika harus di cut loss karena sudah terlalu besar, maka teman-teman akan kehilangan waktu. Kita juga tidak tahu apakah dia akan balik lagi ke harga yang kita punya atau mungkin bisa lebih turun lebih dalam. Nah, ini pentingnya manajemen risiko ini ialah untuk keberlangsungan bisnis kita dalam trading ini. Jadi saya harap teman-teman tahu dengan kita berikan materi manajemen risiko ini menjadi warning jika kita memang selama ini salah dalam trading. Karena jika trading plan kita itu bagus, dengan manajemen risiko yang bagus, itu saya rasa kita akan bisa berkembang dalam bisnis ini. Tapi kalau teman-teman trading plan-nya udah salah, dengan membiarkan tetap dengan minus 40% tanpa harus melakukan apa-apa, ya
Mungkin teman-teman tinggal tunggu waktunya. Tinggal tunggu waktunya apa? Pensiun dari trading ini. Nah, ini yang perlu teman-teman, eee, tanamkan bahwa saat ini teman-teman trading dengan menggunakan uang asli, bukan uang monopoli. Jadi tolong jaga aset yang teman-teman punya. Itu, pesan saya yang utama. Nah, ini yang paling paling sekali nih menjadi fokus kita, yaitu tentang psikologi trading. Terutama teman-teman yang mungkin masih baru, itu biasanya siklusnya itu dia akan seperti ini. Ketika dia baru beli saham, saham tersebut naik, gembira, senang. Itu sangat wajar, senang. Dan ketika dia makin naik, wah, makin dia menikmati sampai dia lupa kapan dia harus TP. Makin naik, yo dia makin senang. Tapi dia lupa bahwa semua orang dalam bisnis ini ingin mendapatkan untung atau cuan. Sampai akhirnya bandar, jualan, dan teman-teman nyangkut. Nyangkut, sahamnya turun, mulai gelisah. Gelisah, minus 1%, minus 5%, mulai gelisah. Makin turun lagi, makin nggak bisa nerima kenyataan. Wah, pasti bisa naik lah, pasti bisa naik. Sampai dengan akhirnya makin turun. Itu makin takut. Semakin di bawah turun lagi, semakin putus asa. Semakin ngelewatin daripada modal kita, udah semakin panik. Udah di bawah nyelem, makin pasrah, sampai patah semangat, sampai akhirnya depresi. Udah kagak naik-naik nih saham, ya kan? Karena apa? Karena kita tidak punya trading plan yang jelas. Dan ketika dia mulai naik lagi, berharap. Harapan, nah ini, harapan ini yang terkadang menjadi bom waktu buat kita. Karena trading itu bukan tentang harapan. Ya, sekali lagi, trading bukan tentang harapan. Trading itu ialah apa yang ada di depan mata. Jadi bukan hanya harapan. Kalau harapan itu nanti akan menghancurkan kita sendiri. Atau greedy, nah itu. Terkadang harapan itu malah membuat kita jadi serakah. Serakah, harusnya kita bisa cuan, ya ternyata karena harapan kita terlalu berlebihan, tadinya cuan, malah akhirnya malah minus. Nah, ini psikologi ini yang menjadi fokus kita untuk memberikan edukasi supaya teman-teman itu tidak terlena. Ketika memang saham itu sedang naik, tidak terlena, ya. Jadi psikologi ini ialah modal dasar seorang trader. Modal dasar seorang trader. Karena kalau secara komposisi, ya, kalau dalam secara komposisi itu yang namanya mindset, ya, atau psikologi kita itu penentu utama. 80 sampai dengan 90% ialah mindset. 10% ialah teknik, ya. Jadi kalau walaupun teknik kita bagus, kalau mindset kita salah, ya pasti akan berantakan, ya. Itu kunci utamanya, ya. Jadi teman-teman di sini kenapa kita tergerak itu untuk merubah psikologi yang selama ini mungkin sudah terbentuk. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi harapan kita Republik Trader Academy ini ialah bisa membuat teman-teman become a professional trader. Jadi trader ini bukan hanya main-main. Bukan hanya main-main. Teman-teman di sini bisa menjadi seorang profesional trader. Jadi bukan hanya trader yang mandiri, ya, bukan hanya trader yang teredukasi, tapi memang trader yang profesional. Jadi kalau memang teman-teman ingin serius di dalam bisnis ini, maka teman-teman harus pertama investasi dalam hal keilmuan. Bukan hanya bermodalkan RDN yang banyak, tapi tidak didukung oleh pengetahuan yang mumpuni dalam dunia ini. Jadi harapan saya dengan hadirnya
Republic Trader Academy bisa menjadi salah satu wadah bagi teman-teman untuk lebih serius dalam dunia trading ini. Mungkin itu salah satu pembukaan dari saya. Untuk selanjutnya, saya akan serahkan kepada Mas Rifki untuk lebih menjelaskan tentang metode follow smart money. Untuk Mas Rifki, saya persilakan Mas Rifki. Halo, Madit. Siap. Ya, silakan Mas. Halo teman-teman semua. Apa kabar? Semoga sehat semua. Aku coba share sebentar. Oke, buat teman-teman yang belum kenal, kenalin aku Rifki Ahmad Basiruddin. Kalau di dunia trading gitu ya, aku udah belajarnya dari 2013, mulai prakteknya di 2017 gitu, dan itu pun belum di market saham memang ya. Aku awal trading malah terjunnya langsung di kripto. Waktu itu di kripto dulu ya, cukup konsisten dapetin profit sampai aku belajar lagi untuk ke market forex. Nah, di market forex 2017 sampai 2019 belajar dulu pakai demo account, nggak pakai real uang langsung gitu ya. Karena memang mentorku juga nggak nyaranin lo langsung depo gitu, enggak. Jadi mereka bilang pakai demo account, eh, buat buat ini, buat trading plan, buat rules itu yang buat kita nyaman gitu. Kenapa? Karena memang goalsku adalah apa ya, buat kerja atau menghasilkan uang ya dari sini gitu. Karena aku suka banget sama trading. Ketika mulai belajar aku udah suka banget sama trading. Makanya aku pengen banget mendalami itu. Nah, di 2018 udah selesai belajar, mulailah deposit gitu. Jadi ini aku cerita dulu tentang karir aku gitu ya di trading. Di 2018 mulai trading di forex sampai hari ini. Dan waktu 2019 pas mau corona kalau nggak salah, itu baru mulai belajar saham. Belajar di kursus untuk mendapatkan certified technical analyst gitu ya di lembaga Indonesia, dan hari ini juga aku masih belajar di certified untuk international certified di IFTA untuk sisi dari technical analyst. Kenapa? Karena memang market itu betul yang diomongin sama Om Adit, market itu repeated itself. Karena memang ada siklusnya pada market. Market hanya bergerak impulsif dan konsolidasi. Intinya itu. Konsolidasinya bisa konsolidasi untuk accumulation, bisa untuk distribusi. Gitu. Jadi market itu hanya dua itu aja sebenarnya. Dan kalau untuk chartnya, market hanya juga dua, break market structure sama change of character atau reversal. Jadi ada trending dan juga ada reversal. Mudahnya kayak gitu. Nah, jadi hari ini aku mau ngejelasin dulu sedikit tentang pandangan secara technical analis, mulai dari apa dulu nih. Karena memang ketika kita trading, baiknya kita punya trading plan. Sama kayak kita mau, misalnya jangankan trading deh, misalnya teman-teman mau bisnis franchise misalnya ya, teman-teman datang ke sebuah apa namanya pertemuan yang banyak franchise-nya. Nah, teman-teman beli franchise itu ngelihat apa namanya bisnis plan-nya atau hanya ikut-ikutan aja gitu. Kalau aku orang yang akan melihat bisnis plan-nya kayak gimana, marketing plan-nya seperti apa, terus corporate action-nya seperti apa. Nah, makanya saham juga aku akan berpikiran sama gitu ya, mau di trading gitu ya. Aku akan berpikiran bahwa trading adalah sebuah bisnis. Makanya aku harus punya trading plan sebelum masuk ke dalam sebuah market. Nah, strategi yang kita pakai gitu ya di RTA ini adalah smart money gitu. Kenapa smart money? Karena market bergerak sangat impulsif, itu digerakkan oleh smart money atau bisa dibilang big institusi gitu ya, bank gitu ya, bandar kalau di market saham gitu ya. Tapi secara garis besar semuanya sama gitu ya, mau di forex, mau di saham, mau di kripto. Yang membuat market bergerak secara impulsif adalah big buyer atau big sellernya gitu. Oke, materi pada hari ini poin-poinnya itu satu, kita nggak tahu nih
apa sebenarnya yang akan terjadi di market. Makanya kita butuh yang namanya trading plan. Trading plan itu isinya apa aja gitu kan. Trading plan itu isinya adalah di mana kita harus keluar ketika market direction-nya nggak sesuai sama apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang udah kita buat gitu ya. Dan di mana kita keluar ketika marketnya sesuai, kita taking profitnya di mana sih? Kita nggak boleh jadi greedy ketika masuk di dalam market. Kenapa? Ketika kita jadi greedy, ya itu bisa jadi kesalahan yang cukup fatal gitu ya. Kayak tadi Om Adit bilang, psikologi manusia itu bisa ada siklusnya juga gitu. Ketika gembira bisa jadi gelisah karena greedy-nya tadi. Apalagi waktu aku belajar juga gitu ya, banyak banget nih yang suka ngomong, "Waduh, tahu gitu cut di sini tadi," gitu. Kenapa harus ada omongan kayak gitu? Nah, itu mentorku tuh nggak suka kalau kita ngomong kayak gitu. Karena kita nggak ada yang tahu market itu sampai di mana, di titik mana gitu ya. Bahkan bid offer juga nggak bisa menentukan market akan sampai di situ gitu ya, bid offer-nya gitu ya. Cut profit-nya di situ atau cut loss-nya di situ. Karena di situ ada tembok tembok besar yang menandakan bahwa oh ada bid yang besar, ada offer yang besar. Enggak, belum tentu gitu ya. Market akan bergerak sesuai dengan direction-nya gitu. Market akan repeat itself gitu. Itu adalah siklus. Kalau teman-teman pengen cari tahu lebih dalam bisa nanti di googling aja Dow Theory. Itu teori di dalam trading yang udah cukup lama dan sampai hari ini digunain sama beberapa institusi di trading floor gitu ya. Kebetulan aku juga udah 2 kali di trading floor, mau di saham, saham luar, saham Indonesia dan forex gitu ya. Aku udah pernah, makanya yang secara garis besar dipakai adalah Dow Theory gitu. Itu Dow Theory itu yang tadi Om Adit jelasin, price discounted everything gitu ya. Harga itu menjelaskan semuanya. Informasi itu ada di harga. Harga segini nih, misalnya contoh apa? Saham Bumi gitu ya. Bumi kan ya corporate action-nya seperti apa gitu. Misalnya kalau kita orang yang secara garis besar membaca sebuah valuasi gitu. Oke, ternyata corporate action-nya baru mulai aksi nih ketika udah terjun bebas banget gitu ya. Nah, sekarang aksi korporasinya mulai. Tapi sebenarnya secara teknikal di situ adalah titik konsolidasi awal gitu ya. Di harga 160 something-an itu area konsolidasi awal. Nah, itu membuktikan bahwa market itu bergerak sesuai dengan historikalnya gitu. Makanya kalau yang IPO, kalau nggak ada orang-orang yang teknikal biasanya nggak akan ngambil. Kenapa? Karena memang betul kata Om Adit, dia nggak punya histori. Tapi kalau misalnya orang-orang yang secara valuasi ngerti gitu ya, harganya under value, ya it's okay gitu. Karena memang uh, under value atau dalam kata luas valuasi gitu ya, itu juga bisa bermakna buat kita sebagai seorang uh, trader atau investor gitu. Karena aku juga akan ngambil saham-saham yang IPO tapi under value. Nah, itu kasus berbeda memang dengan technical analysis, tapi teman-teman juga perlu belajar. Kenapa? Agar komposisi trading teman-teman itu tahu gitu ya. Karena ada yang aku tuh membagi ya, portonya ada yang swing, ada yang daily trade. Nah, yang swing dan daily trade ini kan beda. Aku akan melakukan swing ketika analisis valuasinya udah sesuai dan masuknya secara technical analis, masuk ke dalam market ya. Jadi analisis dulu nih valuasinya, habis itu baru masuk secara technical analisnya. Karena apa? Karena aku akan membeli di harga paling rendah. Ini itu. Gitu. Makanya kita perlu tahu teknik masuknya ke dalam market seperti apa. Nah, yang kedua, bagaimana mengidentifikasi market? Banyak alasan untuk jual dan beli ya. Banyak alasan. Awal-awal belajar di saham tuh ya banyak banget gitu ya nama-nama besar yang kata teman-teman sama belajar tuh ikut ini aja, ini aja, ini aja gitu. Ya, ternyata seiring berjalannya waktu aku menemukan sesuatu ketika saya ikut yang A, saya ikut yang B. Saya nggak tahu alasan masuk ke dalam marketnya itu apa gitu, kecuali orang tersebut memberikan alasan secara chart misalnya. Nih chartnya udah membentuk pattern reversal, mau naik dia gitu ya. Apa nih patternnya? Cup and handle misalnya.
atau double bottom. Nah, itu kan jelas. Oke, ini teknikalnya alasannya ada. Secara teori teorinya ada nih. Tapi kalau misalnya karena bid over gitu ya, sometimes itu nggak make sense gitu buat aku. Kenapa? Karena yang namanya apa bid over itu big bank atau institusi itu bisa manipulate gitu ya. Nanti ada dalam faktor faktor eksternal bahwa market itu bisa memanipulasi harga gitu. Kita bisa digiring seakan-akan ini di sini ada yang ngembokin, padahal itu enggak gitu. Itu alasan market kita harus melihat secara direction atau secara struktur. Ketiga, apa saja yang menyebabkan harga bergerak? Nah, balik lagi. Market bergerak karena ada buyer dan seller. Tapi buat pergerakan secara signifikan itu biasanya dilakukan sama big buyer dan big seller. Yang pasti bukan kita seorang retail gitu ya. Karena ya beda lah jumlah lotnya juga beda gitu ya. Kita lebih baik mengikuti alurnya mereka. Trading mengikuti follow the smart money-nya, follow the big buyer-nya, dan keluar follow the big seller-nya gitu. Nah, keempat, analisis market dengan teknikal. Nah, teknikalnya nanti kita secara garis besar akan trading dengan pola-pola reversal gitu ya. Mungkin teman-teman juga perlu memahami chart pattern apa aja sebenarnya yang bisa bikin market balik arah atau continuation trending up gitu. Dan sampai sejauh mana taking profit karena itu bagian dari sebuah trading plan. Nah, tools apa aja yang efektif digunakan untuk analisa market? Nanti juga kita akan jabarin ada beberapa indikator, tapi memang secara garis besar sampai hari ini saya lebih suka naked chart karena struktur itu bisa dilihat sama mata ketika teman-teman udah cukup sering melihat candle. Ya. Yang keenam, atur resiko to protect your money. Nah, psikologi trading itu salah satu materi ketika saya belajar materi yang paling saya suka. Karena yang perlu teman-teman tahu, kita ini human, kita ini bukan robot. Being a human itu more gentle than kita harus losing money gitu. Karena ada satu buku yang mentor saya suruh baca waktu itu namanya Happy Money dari Ken Honda. Kita harus apa ya? Waktu itu bahasanya ada nih, making peace with your money gitu. Jadi kita nggak boleh yang namanya takut sama uang yang kita investasikan atau kita tradingkan gitu. Jadi setiap kita trading kita harus berdamai dengan itu. Mau itu kalah, mau itu menang banyak atau mau menang sedikit gitu. Jadi making peace with your money. Ya kalau sebagai orang Islam gitu ya aku gitu ya, ya lebih ke bersyukur gitu. Kita dapatnya hari ini segini ya bersyukur aja gitu. Karena memang Tapi banyak yang serakah nih Om Rifki. ya itu dia. Makanya menjadi orang yang human di dalam trading itu butuh butuh effort. Aku juga nggak serta langsung bisa jadi orang yang biasa aja ketika loss, biasa aja ketika profit. Awal-awalnya ya ada euforia. Ketika stop loss ada aduh gimana. Ya itu normal karena kita human, karena kita manusia. Itu ya orang seperti itu gitu. Tapi memang ketika teman-teman mau mendalami bisnis trading, ya itu yang harus dilatih gitu. Mentorku Hilangkan jargon ya. suatu Jargon tahu gitu. tahu gitu gitu. Makanya eh, buat aku trading itu 90%-nya adalah psikologi. Karena teknikal hanya itu aja dan balik lagi ke omongan kita, market it's repeated itself. Ketika kita salah membuat analisa ya udah gitu. Mau ngapain lagi? Mau balas dendam ya jangan. Udah tahu salah, masa balas dendam? Double lot lagi, ya enggak gitu. Kalau misalnya teman-teman belum bisa kayak gitu, ya bertahap. Karena memang belajar psikologi itu lebih lama dibandingkan belajar teknikal. Belajar teknikal teman-teman bisa belajar ya 6 bulan, udah bisa, udah jago. Tapi belajar psikologi itu butuh bertahun-tahun. Nah, lanjutnya ketujuh,
Informasi yang terbaik adalah informasi yang berasal dari market itu sendiri, bukan dari orang lain, bahkan dari aku, dari Om Adit gitu ya, bukan. Om Adit akan ngasih screening, yang menentukan untuk masuk ke dalam market atau enggaknya itu kita, gitu. Betul. Karena bisa aja Om Adit salah, terus kita mau nyalahin Om Adit, kan enggak, gitu. Karena yang setuju dengan informasi tersebut ya kita sebenarnya, gitu. Lanjutnya, market menjelaskan semua informasi. Iya, aku trading berdasarkan market direction. Kenapa? Karena ya kita tahu marketnya bergeraknya seperti apa. Oh lagi uptrend, masa gua nge-sell gitu kan. Kalau kita lagi uptrend ya nge-buy lah gitu. Cuman di mana lah titik pullback-nya itu? Nah itu yang harus kita pelajarin gitu. Jangan ketika lagi uptrend terus nyolong bentar kali buat dapat pullback-nya kita nge-sell sebentar. Ya bisa aja. Cuman kan kita nggak tahu pasti harga mantul di mana buat balik lagi ke atas. Jadi lebih baik follow the market direction-nya gitu. Kalau di forex nggak, kan bisa dua arah, jadi ya itu lebih bumerang sebenarnya. Kemudian yang terakhir, dengan mengetahui pergerakan harga dan market action, kita dapat mengidentifikasi arah dan pergerakan market untuk mengambil keputusan selanjutnya. Kita mau beli berapa lot, resikonya berapa, stop loss-nya di berapa, risk and reward-nya harus jelas. Karena apa? Karena kita lagi ngelakuin yang namanya bisnis. We are not doing for gambling, gitu ya. We are doing business right now. Kenapa? Karena aku ngomong ini karena ya hidup aku dari sini gitu. Hidup aku dari trading. Aku nggak ngapa-ngapain lagi. Gitu. Aku nggak kerja di institusi, nggak kerja di broker, nggak punya kepentingan apa-apa di broker atau di sekuritas. I just start for myself. Ini gitu. Makanya semuanya harus disusun dengan rapi. Nah, bagaimana market bekerja? Follow the smart money. Market action itu tercermin dalam sebuah struktur pada market. Market itu ya gampang. Strukturnya ya higher high, higher low, higher high. Kalau udah balik arah, dia bentuk apa? Head and shoulders. Kalau dia mau balik arah lagi, ketika udah di bottom, dia bikin inverted head and shoulders atau double bottom, triple bottom. Udah gitu-gitu aja. Nggak ada yang lain. Pelajarin chart pattern is good. Gitu ya. Nah, dari waktu ke waktu, informasi tersebut dapat kita pakai untuk melihat market direction-nya. Gitu. Jadi, mau siapapun yang ngajar, pasti halnya sama. Lihat marketnya, lagi seperti apa. Gitu. Kayak screening yang Om Adit udah pernah kasih tuh waktu kita bareng-bareng live trade di Tebet. Nah, itu kan screening. Gitu. Kayak kalau di Forex itu, ya market yang lagi strong dan weak yang mana nih gitu. Hanya sebatas itu. Yang perlu kita cari tahu adalah letak harga masuknya kapan. Di Price harga action-nya. price action-nya di mana, betul. Kita nggak bisa semena-mena karena marketnya screening-nya strong buy misalnya. Langsung buy, eksekusi. Full margin, full lot misalnya. Wah, itu bencana, apalagi kita nggak pakai stop loss. Habis gitu ya, uangnya habis. Kita trading itu perlu risk and reward yang jelas. Risk and reward yang jelas itu bukan tanya ukurannya sama kita, tapi tanya sama diri sendiri. Berapa uang yang rela kita keluarin buat nonton setup kita. Buat nonton setup kita ya. Baik lagi, nggak boleh ada kata negatif. Betul kata Om Adit. Jadi loss bukan kehilangan uang. Loss itu adalah uang yang kita keluarin buat bayar setup, buat bayar trading plan kita. Gitu. Kayak kita nonton bioskop aja, ekspektasinya kayak gimana gitu. Misalnya nonton film apa gitu, apa Miracle on in Cell Number 7 misalnya, gitu ya. Ternyata filmnya nggak sesuai ekspektasi kita gitu, jelek misalnya. Ya terus gimana? Kita nggak bisa minta uangnya balik lagi juga. Mau Gitu. nuntut ke bioskop. Iya nggak bisa. Gitu. Karena apa? Kita ngeluarin duit segitu kita udah rela. Oh ya udah cuma 65.000 misalnya. Itu rela. Nah, itu bagian dari psikologi trading juga. Gitu. Lanjut. Nah, apa saja yang bisa menyebabkan harga market bergerak?
Ada faktor internal. Kalau di saham ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Tapi kalau di market forex lebih ke faktor eksternal. Kalau di market kripto faktornya internal juga dan eksternal juga, lebih kayak di saham. Bid offer-nya juga kelihatan kayak di saham. Nah, faktor internal itu apa aja? Yaitu fundamental, korporasi. Aku belajar, aku certified securities analyst juga kebetulan, yang ahli medianya. Itu diajarin ngebaca valuasi. Memang sangat terbantu gitu ya buat dapetin harga-harga saham yang under value gitu. Sebagai bocoran gitu ya, banyak orang-orang konglomerat sekarang ngeluarin cash, nyiapin cash maksudnya. Kayak bos BCA jual sahamnya. Sebenarnya bukan buat bangun rumah doang, dia bilang untuk beli aset. Buat beli rumah katanya. Beli asetnya itu tanda kutip bahwa di 2023 kalau resesi jadi, banyak saham-saham yang kena impact yang Ambruk. bagus gitu ya, saham bagus, tapi under value. Ya orang kaya akan ngeborong itu semua. Gitu. Tahun depan itu saatnya orang-orang valuasi baca, gitu. Ngebaca market dan masuk dengan harga di teknikalnya. Gitu. Makanya ya penting juga gitu. Walaupun memang banyak orang nggak begitu suka tentang valuasi, tapi kalau kita hanya mengerti untuk diri kita sendiri ya it's okay. Boleh dipelajari gitu. Cara baca saham yang under value seperti apa. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternalnya banyak. Ada makro mikro ekonomi, ada kebijakan pemerintah, ada panic buying or selling dari foreign, dari kita sebagai retail, dari big banknya, big institusinya gitu ya. Dan juga ada namanya manipulasi market. Tadi aku bilang bahwa di market itu di bid offer itu bisa terjadi hilang mendadak gitu. Itu bisa disebut manipulasi gitu. Tapi kalau di teknikal manipulasi juga ada, sebutnya fake out gitu. Nah, itu beda cerita gitu ya. Nah, analisis market dengan teknikal apa aja sih sebenarnya? Buat aku kita cuma butuh 4 garis besar gitu ya. Struktur chart, chart pattern analis, indikator analis, tapi ini bisa dihilangkan ketika teman-teman paham betul tentang struktur chart. Yang terakhir adalah siklus market analis gitu atau Elliott wave. Nah, ini Elliott wave yang agak tricky ya, belajarnya cukup panjang gitu, nggak bisa dalam satu kali pertemuan karena itu adalah siklus dari pergerakan harga. Nah, di struktur chart kita bisa dapat apa gitu kan? Kita bisa dapat trend marketnya seperti apa, directionnya seperti apa. Nah, lalu chart pattern-nya untuk menentukan area beli dan area jualnya. Siklus market fungsinya untuk menentukan taking profit dan juga stop loss. Ingat, trading plan kita butuh stop loss dan taking profit. Gitu ya. Oke. Bagaimana cara mengidentifikasi market? Nah, dalam dunia trading, tren atau struktur adalah bagian dari suatu kondisi market yang harus diketahui oleh setiap trader. Gitu ya. Bagi trader pemula ataupun sudah lama, trading kadang-kadang masih sulit dalam mengidentifikasi market. Ya, mereka banyak juga yang nggak tahu gitu ya. Market trennya kayak gimana sih gitu. Kadang memang antar indikator bisa bias gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya indikator itu lagging. Gitu. Indikator yang buat aku oke adalah zigzag. Kenapa? Karena dia adalah market structure. Dia nggak lagging, dia mengikuti pergerakan harganya. Kalau misalnya kayak moving average itu masih ada laggingnya. Gitu. Dan ada beberapa indikator pembantu trader untuk melihat tren. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini indikator-indikator yang dulu gitu waktu belajar pertama kali aku pakai. Ada moving average, ada zigzag, Bollinger Band, ADX, MACD. Gitu ya. Berarti sesuai dong ya. Tadi Om Rifki yang dijelasin ada 4 indikator itu ya dipakai ya.
Betul, sesuai. Nah, moving average ini memang fungsinya untuk kita ngelihat tren. Kalau moving average yang aku pakai exponential moving average yang 200 dan 100 gitu ya. Jadi Buat ngelong ya. ya 200 itu fungsinya adalah sabuk pengaman gitu. Ketika EMA 200-nya dijebol oleh harga berarti marketnya sudah balik arah gitu, Patah tren. patah tren ataupun sebaliknya cross cross ke bawah atau cross ke atas. Nah, kalau zigzag, zigzag itu dia ngikutin pergerakan harga, pivot-pivotnya diikutin. Nah, pivot-pivotnya itu, pivot-pivot point adalah aku annotate. Nah, pergerakan harga yang kayak gini namanya zigzag nih. Ini indikator zigzag akan bergerak sesuai market direction. Nah, ini kan uptrend. Nah, ini zigzag kayak gini yang aku pakai sampai hari ini untuk menjadi indikator yang apa ya? Aku pakai untuk melihat sebuah tren, melihat titik-titik pullback. Nah, ini pakai zigzag gitu. Nanti cara baca Ada kita ya di TradingView ada ya, Om Rifki ya? gratis kok, gratis. Ya buat biar teman-teman bisa ikut juga nih. Tuh. Nah, Bollinger Band, ADX dan MACD dulu aku pakai untuk melihat strong atau weakness-nya dari sebuah pair di forex. Tapi sekarang udah nggak pakai. Tapi Bollinger Band, ADX dan MACD aku pakai untuk membuat variabel pada robot trading yang aku buat sendiri gitu. Jadi dia bisa berfungsi ketika untuk apa namanya robot gitu. Tapi kalau jadi orang ini bisa lagging karena kita kan nggak 24 jam mantengin chart gitu ya. Iya, Makanya iya. aku nggak pakai lagi. Jadi aku sebagai orang aku hanya memakai zigzag untuk trading. Lanjut. Nah, ini moving average. Ya, moving average-nya bergerak tuh. Tapi dia lagging gitu. Nah, ketika downtrend gini kan kita tahu nih ini udah kalau market structure ini udah break neckline, udah failed to make higher high. Nah, ketika ini kan EMA-nya belum ditembus nih gitu. Jadi membuat aku ini lagging padahal harusnya sudah bisa short di sini gitu ya atau melakukan sell di sini atau buang barang di area sini gitu. Tapi kita di sini telat, keluarnya baru di sini gitu ya. Kalau moving average kayak gitu. Nah, ini zigzag market structure. Nah, ini kita bisa lihat, nah ini COCH ini change of character yang aku bilang. Market itu hanya ada dua tipe, reversal dan trending. Change of character adalah reversal, break market structure adalah continuous trend. Gitu. Dan ketika udah buat cok lagi, change of character lagi, ya berarti dia lagi fase downtrend sekarang. Gitu. Dia lagi nyari titik pullback di mana dia akan kembali lagi ke bawah untuk mengikuti siklus yang ada di market. Ya. Nah ini pattern juga kan HNS, head and shoulders gitu. Nah ini MACD, ya MACD lebih ke melihat divergence-nya kalau aku ya buat trading. Rifki, Yo, coba slide sebelumnya tadi. ini Nah, ini kan kalau kita lihat yang sebelum dia turun ke bawah, ini Nanti kan Om, nanti Om. Nanti tanya jawabnya ini jelasin dulu ya. oke berarti lanjut dulu ya. Aku di mute. Ya udah nanti dicatat tuh tadi Mas siapa yang nanya. Aku lanjut dulu deh. Oke. Nah, udah tentang teknikalnya gitu ya. Kita butuh bisa baca struktur. Nanti lebih jelasnya habis Q&A kalau teman-teman ada yang mau nanya tentang struktur, kita bahas. Selanjutnya adalah psikologi tradingnya. Atau resiko to protect your money ini penting. Karena apa? Karena menjadi seorang profesional trader, kita butuh trading plan yang harus kita tempuh. Karena kalau kita nggak punya trading plan, kita nggak punya pegangan masuk ke market itu karena apa ya? Gitu. Karena kan kalau masuk marketnya ngasal ya hasilnya juga ngasal
gitu. Jujur aja itu aku pernah ngelihat eh, orang ditimpuk sama, jadi kalau kita di trading floor itu ada satu yang kepala divisinya, kalau kita trading langsung masuk, dia akan ngelihat, oh si B masuk lotnya segini, masuknya di harga itu. Ketika ditanya nggak tahu analisnya karena apa, itu langsung ditimpuk pakai apa aja yang ada di depannya si kepala divisinya itu. Karena memang trading itu se-strict itu. Kalau kita nggak bisa ngehargain plan kita, ya kita lebih baik go out from trading gitu. Kalau kasarnya di waktu aku di trading floor itu seperti itu gitu. Yang kedua, emotional control, not to be greedy. Yang ketiga, set the rules, consistency and discipline. Yang keempat, you are the man behind the trade. Gitu. Semua keputusan balik lagi ada di tangan kita. Gitu. Keputusannya kita. Mau take profit sekarang, nanti, stop loss sekarang atau nanti, itu semua keputusannya di kita. Berapa uang yang sanggup kita keluarin buat hal itu gitu. Yang ketiga, experience will create your history and history will allow you to do with the winner gitu. Jadi ketika kita udah punya pengalaman dengan historical trading kita dan tekniknya itu terus gitu ya. Nah, history yang tadi bisa buat kita nyaman untuk trading dan kita akan jadi seorang professional trader yang mudah-mudahan konsisten dan juga disiplin. Dan waktu itu aku juga pernah dapat ada 20 rules sebenarnya, tapi aku cuma pakai beberapa tentang psikologi trading. Yang pertama itu kita dibayar dengan disiplin. Kita dibayar dengan disiplin. Jadi maksudnya kita nggak perlu pendidikan yang tinggi atau karir yang gemilang, cari muka yang kayak gimana, tapi kita butuh disiplin yang tinggi terhadap diri kita, terhadap marketnya gitu. Kita masuk seperti apa itu dalam kondisi yang sama setiap hari, setiap bulan, setiap tahun gitu. Dan kita ketika sudah misalnya dalam 6 bulan gitu ya, kita evaluasi, ada yang salah ya tinggal dievaluasi hasilnya gitu. Karena kalau kita hari ini belajar pakai price action, besok pakai support resist, besoknya lagi pakai entah apalah gitu, nggak karuan cara masuk ke marketnya, kita nggak tahu yang mana teknikal yang benar, yang mana teknikal yang salah gitu ya. Yang kedua, jangan obati luka bakar dengan api gitu. Ketika udah salah ya udah gitu ya. Misalnya kita nih udah nonton film di bioskop, film A, terus masa sih kayak gitu, masa sih jelek, kan sutradaranya ini, coba nonton lagi mungkin yang kedua lebih bagus, tapi feel-nya ternyata sama aja. Nah itu kita nggak boleh ngelakuin kesalahan yang sama di lubang yang sama. Kalau kita udah salah ya udah istirahat dulu, cari momentum lain lagi gitu. Terus ya jangan tolak rezeki. Kalau kita udah saatnya TP, kalau kita udah saatnya profit, take profit, ya udah itu rezeki kita hari ini. Gitu. Bukan di screenshot ya. Stop trading di situ gitu. Syukurin apa yang dapat di hari ini gitu. Itu alasan kita buat jadi orang yang enggak greedy gitu. Selanjutnya carilah pakaian yang nyaman. Carilah pakaian yang nyaman maksudnya adalah carilah teknikal atau cara masuk ke dalam market yang sesuai ya sama karakter kita. Kita karakternya kayak gimana nih? Kita orang yang kayak gimana? Kita pekerja misalnya. Ya berarti swing. Nggak bisa kalau kita pekerja tapi one day trade. Yang ada jantungan deg-degan bisa berantakan. Nyangkut, tahu disuruh meeting sama bos, kepikirannya kemana-mana gitu. Jadi sesuaikan apa yang ada di diri kita, sesuaikan dengan cara kita masuk ke dalam market. Terus apa lagi ya?
pastikan esok kita masih bisa trading. Nah, ini kalau di market forex ini relate gitu ya. Lo mau dapetin uang gede di forex bisa, tapi lo juga harus siap dengan risiko yang kehilangan kalau di forex. Sama aja sih di saham juga pernah gitu ya. Bahkan teman aku gitu ya, itu dia masuk karena dibujuk sama marketing gitu ya. Iya, entry-nya ngikutin apa yang disuruh sama marketingnya, tapi ya datang-datang dia cuma bilang, Ki, bantuin gua, uang gua 40 juta tinggal 8 juta gitu. Dari mana bang? Ini gua masuk saham di sini. Pas aku lihat wah, memang portofolionya luar biasa. Isinya bukan kayak pelangi tapi memang merah darah semua gitu ya. Nah, makanya aku dari situ bilang, kenapa aku bisa kayak gini gitu ya. Ya, cuman ngikutin apa yang diinstruksiin sama marketingnya aja gitu. Dan ya, memang mulai dari situ aku mulai kepikiran gitu ya. Kenapa orang harus langsung terjun ketika belum paham market itu seperti apa gitu. Kenapa marketingnya apa ya? Aku nggak bisa bilang jahat. Ya dia juga nyari uang, tapi yang aku bisa bilang kenapa nggak dikasih edukasi dulu gitu sebelum masuk ke market gitu ya. Karena ya mungkin karena aku nggak ada di sisinya si marketing, jadinya aku nggak tahu gitu dari sudut pandang dia. Tapi kalau dari aku seorang trader, aku pun nggak mau langsung gitu karena mentorku aja yang punya kepentingan waktu itu nggak nyuruh langsung gitu. Karena ya lebih bijak kita sebagai orang kalau belum paham ya stop dulu, berhenti dulu, cari informasi dulu gitu. Jadi pastikan kita bisa tetap trading dengan bahagia, dengan santai, dengan ya hati yang damai gitu ya. Yang terakhir, belajar membentur lantai. Nah, di sini ambillah bola tenis, banting kuat-kuat ke lantai. Lihat seberapa tinggi dia memantul, dan kita semua semakin keras dia terbentur, semakin tinggi dia terbang. Begitu juga dengan kita. Loss itu penting untuk membuat kita lebih hati-hati. Betul. Satu. Tapi MC itu buat aku, kalau waktu itu mentornya bilang MC itu perlu gitu ya. Biar kalau kata Om Adit, biarin aja dulu biar kejedot gitu ya. Cuman buat aku, kenapa perlu ada MC kalau kita bisa memanage kerugian kita gitu. Buat aku MC gitu ya, atau kehilangan berapa persen gitu ya dari kadar lagi ya, dari portofolio kita itu nggak perlu gitu. Jadi misalnya gitu, aku di saham ketika udah loss 10%, aku rehat dulu trading di saham. Buat apa fungsinya? Buat memperbaiki psikologi. Karena buat aku teknikalnya nggak salah, guanya salah sebagai orangnya, eksekusinya salah gitu. Karena so far sampai hari ini profit aja tuh, kok tiba-tiba bulan ini drawdownnya gede gitu. Yang salah berarti bukan tekniknya gitu. Ketika bertahun-tahun tekniknya udah diuji sama kita dan profit, tapi di hari ini salah, ya berarti yang salah di kitanya gitu. Entah karena ada kesibukan lain atau apapun gitu. Jadi kita nggak perlu lebih dari itu kehilangannya. Sama kayak di trading. Ketika di forex itu maksudnya, ketika udah 8% drawdownnya, ya aku stop dulu, gitu. Rehat dulu, istirahat dulu. Aku bilang sama istriku, aku istirahat dulu ya trading, ini udah 8% drawdown, mau rehat dulu otaknya, mau refresh. Oh ya udah. Karena apa ya? Sama aja kayak teman-teman kalau kerja ngambil cuti nggak sih? Ya kita di trading ya liburnya refreshingnya adalah stop trading gitu. Bedanya kita nggak ngomong ke atasan, ngomongnya ke diri sendiri atau ke istri kalau yang punya istri, karena kan ya sumber income besarnya dari sini gitu, dari trading gitu. Jadi kayak gitu. Nah, yang terakhir, we are going to start trading with good analysis, not gambling. Thank you for sharing. Make peace with your money. Thank you, Amadit. Ya, thank you Om Rifki atas sharing-sharingnya. Ya, jadi teman-teman itulah sedikit
edukasi, terutama bagi teman-teman yang memang baru berkecimpung di dunia trading. Jadi tadi bisa dilihat ya bahwa kunci utamanya itu sebenarnya bukan tekniknya. Ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa bukan tekniknya, tapi lebih kepada psikologinya. Seberapa mampu kita menerima bahwa kekalahan atas apa yang sudah kita analisa dan seberapa bersyukurnya kita atas profit yang telah kita dapat ya. Itu kunci utamanya dalam trading. Nah, jadi teman-teman semoga itu menjadi manfaat. Nah, untuk kali ini kita akan membuka pertanyaan. Nah, ini pertanyaan, monggo silakan buat teman-teman yang mungkin mau bertanya, mungkin bisa langsung open mic aja ya, Mas Rifki, bisa press hub ya. Jadi siapa Itu tuh? silakan, mungkin ada teman-teman tadi Om Rifai ya, Om Rifai silakan Om Rifai mungkin mau bicara. Oke, terima kasih, Om Adit. Terima kasih, Kang Rifki ya. Luar biasa ilmunya. High ini namanya. Gimana Om? Kalau kita lower low. Ya, berproses Om, berproses. Jadi gimana pertanyaannya Om? Tadi kembali ke slide yang tadi. Aku Tadi itu yang naik ke puncak gunung terus dia turun. Ya. Yang struktur? Oh ya, struktur Om. Nah, ini. Nah, ini kan sebelum dia turun, ini kan ada lower high ya kan, high. Ini dia turun lagi yang sebelum terakhir ke bawah ini apa? Ini masih lower high ya. Nah, Ini. dia begitu iya dari situ kan ke atas. Nah, ini kan dia naik lagi ke atas dikit nih kalau kita tarik garis di sini ya. Iya. Ini. Nah, terus kemudian dia turun. Apakah dengan grafik atau historinya selalu bilang begini, naik 1, 2, 3, naik dikit, 4 turun, langsung ambles. Nah, oke. Nah, jadi memang sebenarnya market itu punya karakternya di setiap emiten, di setiap saham, di setiap pair gitu ya. Mereka punya karakternya gitu ya. Mungkin ini aku langsung di trading view aja lah ya. Di sini agak pusing. Nah, itu dia. Lebih bagus tuh di trading view. Oke. Oke. Udah kelihatan ya? Ya, udah. Oke. Tapi ini aux nih ya. Ya, ini ceritanya gold ya. Kita forex dulu kemarin karena aku waktu itu analisanya pas banget nih gitu ya. Oke. Kalau kita lihat gitu, di sini ada market struktur ya. Dia break market struktur. Ya, di sini break market struktur berarti di uptrend. Kita ikutin aja pergerakannya dia. Oke. Nah, satu pulse ini dia akan melakukan titik-titik pullback gitu ya. Dan kalau misalnya belum break pulse yang sininya, pivot yang pertamanya higher low-nya itu belum balik arah. Nah, ini dia ternyata masuk ke daerah pullback-nya. Dari mana taunya gitu ya? Ketika dalam pulse, misalnya mungkin teman-teman udah pernah dengar Fibonacci, kita cuma butuh tahu golden ratio-nya aja gitu ya. Biasanya area akan mantul di area 0,618 sampai 0,8 area Fibonacci-nya gitu ya. Nah, ternyata memang dia mantul di situ. Dari mana kita tahu dia hanya mantul di situ? Di sini udah ada namanya liquidity swap. Nah, ya di sini ada liquidity swap. Maksudnya liquidity swap itu apa? Ini adalah harga yang melikuidasi area di sini, demand di sini, gitu ya. Tapi kenapa harga nyentuh itu lagi? Karena di sini belum semua order block yang tersedia di situ, order block buying power yang di situ belum semuanya terfill. Tapi harganya udah laju terus gitu ya, udah fly gitu ya, udah terbang. Makanya harga akan retrace lagi buat ngambil order yang ada di sini, order block yang ada di sini. Itu penjelasan secara
apa namanya, teknikalnya gitu. Nah, lanjut. Nah, habis itu market hanya bergerak seperti itu, Om Pai ya. Jadi ketika dia udah buat titik pullback-nya, udah mantul ke titik pullback-nya, dia akan naik lagi ke atas untuk membuat higher high baru atau failed to make higher high. Nah, di sini udah failed nih, udah nggak bikin higher high lagi, dia udah downtrend. Apanya downtrend? Higher high-nya udah lebih rendah. Nah, ketika higher high-nya lebih rendah, yang perlu kita lihat adalah bagaimana market ini bereaksi. Nah, ketika udah lebih rendah gini, yang harus kita lihat adalah struktur selanjutannya. Oke, struktur lanjutannya dia naik lagi ke atas. Tapi nggak mampu lebih tinggi sampai dia akhirnya break. Nah, ketika break, gitu ya, ada neckline yang di break di sini. Ya, sorry. Nah, COCH ini adalah neckline yang di break. Ya. Chop atau change of character. Nah, change of character ini adalah neckline dengan chart pattern-nya gitu ya. Oke, ketika di break, harga pasti pullback lagi, gitu. Kenapa? Karena ketika dia bergerak secara impulsif, ini nih kuncinya. Ketika market bergerak secara impulsif, ditandai dengan candle Marbozu yang ini, itu mengindikasikan bahwa seller di atas yang ada di area sell zone, itu belum semua terakumulasi. Jadi, di kemudian hari, market pasti mengisi atau mengambil kembali orderan yang ada di order block tersebut. Gitu ya. Contoh kita ke saham tadi ya. Tadi apa? Doit ya. Doit. Oke. Nah, kenapa di sini aku bilang head and shoulders, karena ininya rata ya. Atau ada orang-orang yang pakai teknik Jepang gitu ya. Ini bilangnya adalah level Quasimodo gitu ya. Quasimodo level namanya. Nah, jadi kita lihat di sini. Market di sini membentuk struktur uptrend. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Habis itu dia failed to make higher high. Yang mana dia bergerak di antara sisi kiri shoulders-nya gitu ya. Nah, dari situ baru di sini ada neckline yang di break. Jadi ketika kita, jadi gini, kalau kita misalnya ini belum terjadi gitu ya, yang candle merah ini belum terjadi, ini nggak punya apa namanya replaynya sebenarnya. Nah, ketika candle merah ini belum terjadi, kita bisa menganalisa dengan candlestick pattern. Ketika harga masuk ke area neckline ini, kalau dia jebol gitu ya di time frame lebih kecil ya, misalnya ini 4 jam kita turun ke 30 boleh. Nah, di 30 ini kan neckline yang kita gambar. Ketika di neckline kita nyentuh ternyata candle-nya bullish, nah teman-teman boleh masuk dulu gitu. Sampai mana? Sampai level tertingginya di higher high-nya, misalnya level higher high-nya di sini nih. Oke, berarti kita maksimum TP-nya boleh di sini. Nah, dari mana? Jika dia mantul di area support-nya atau neckline-nya ini mengindikasikan bahwa oke, market masih kuat naik gitu ya. Masih kuat naik. Sampai berapa kali? Kalau bisa ngambilnya hanya sekali gitu ya. Kalau di forex boleh 3 kali support resisten diambil area pantulannya. Tapi kalau di saham aku saranin ya sekali aja cukup gitu ya. Karena memang market saham kalau buat aku lebih banyak diambil alih oleh bandarnya gitu ya. Tapi kalau di forex kan bandarnya nggak begitu kuat juga nampung hal-hal yang cuman kecil-kecil retail kayak gini.
Nah, kalau di sini kita boleh ngambil sekali aja, gitu. Nah, pada dasarnya ketika dia udah mantul di sini sekali, terus kita yang harus kita lakukan adalah nunggu, Mas Baik. Kita nunggu price action apa yang akan dilakukan sama harga, gitu. Di 240-nya, di market besarnya gitu ya. Oh, ternyata harga berubah arah nih, change of character. Dia akan balik lagi nggak? Oh, dia udah retest nih. Udah retest sekali gitu ya. Udah retest sekali, cuman di sini ada nggak candle price action-nya? Oh, di sini ada hidden base ya. Aku bilangnya di sini ada hidden base. Dari 5 menit. Nah, mungkin market akan Jun 6 lagi. Akan turun lagi ketika sudah menyentuh level 416 sampai 420 ini. Gitu. Kalau sekarang dia ada di harga mana? Dia ada di harga support become resistennya. Gitu. Jadi neckline itu adalah support ya, support atau resisten. Tergantung neckline-nya head and shoulders apa inverted head and shoulders. Itu adalah area supportnya. Nah, pasti harga akan kembali lagi. Kenapa kembalinya di atas area supportnya? Jadi rumusnya adalah buy jika order block atau area below the support, below supportnya, dan sell itu kalau di forex ya sedua arah, tapi kalau buy itu di saham juga sama aja. Sell jika order blocknya atau area kita, area sell, ini area buy, above resistnya. Gitu. Ini rumusnya. Ini rumus patternnya, candlestick patternnya. Jadi supportnya ini kan, terus di break jadi resisten kan. Nah, kita akan nge-sell di area above the resist, above the resist. Jadi resistnya ini berarti di atasnya, di atas resistnya sedikit. Nah, kenapa XAUUSD aku ngambilnya di situ? Karena ini adalah neckline-nya nih, coknya di sini, gitu. Terus di situ ada area ini yang hijau, ya. Yang hijau itu. Nah, candle akan masuk ke dalam sana, gitu. Jadi memang market selalu begitu, setahu aku gitu ya. Selama aku jalanin trading, marketnya begitu-begitu aja gitu. Mau di saham, mau di forex sama aja. Jadi ya intinya kita harus nunggu candle-nya melakukan aksinya gitu lah ya. Kalau di fundamental kan nungguin perusahaannya melakukan aksi korporasi, tapi kalau di trading teknikalnya kita lihat marketnya mau kemana, mau bikin higher high baru atau break patah tren kalau kata Madit gitu ya, ya reversal intinya gitu. Nah kalau di sini kita lihat Doit ya lagi downtrend sekarang gitu ya, lagi downtrend. Oke. Gimana Om Pai, sudah terjawab ya? Ya. Pertanyaan satu lagi ya, mungkin yang lain-lain juga sama. Apakah trading plan itu sama dengan watchlist? Oke. Watchlist itu screener nih. Nah, ini kita coba sambil lihat ya. Ini screener yang waktu di Tebet Om Adit kasih tahu nih filter-filternya gitu ya. Misalnya kita lihat Bumi. Oke. Screener ini adalah alat bantu buat kita melihat saham-saham apa aja yang potensi. Enggak semuanya harus masuk, tapi kita lihat price action-nya sesuai enggak dengan teknikal yang kita percayai untuk menghadapi market. Gitu. Misalnya
Om Pai jurusan apa ya namanya, sukanya karakternya tradingnya di support resist nih. Oke, si Bumi ini di mana nih gitu ya, kondisinya bisa dibaca nggak nih gitu. Oh ternyata dia lagi, waduh, share screen-nya hilang. Nah, ternyata Bumi ini habis break market structure, dia masih belum tahu mau lakuin apa. Karena di sini belum ada change of karakter dan juga break market strukturnya belum ada. Oke, ternyata di sini dia bergerak di area supportnya gitu ya. Di sini dia melakukan konsol, terus break, sampai dia terus lanjut dan dia mantul lagi di area supportnya. Oke, di sini kita punya resistennya. Oke, coba kita ke time frame yang lebih kecil misalnya. Ini dari watchlist ya, dari stock screener gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat kan, oh dia baru change of karakter nih, dari uptrend jadi downtrend. Di sini jelas banget nih neckline-nya gitu ya. Neckline-nya ternyata jelas di time frame 60 menit. Oke, ketika di sini dia baru change of karakter, tapi dia belum ada break market structure gitu ya. Dan di sini adalah area supportnya dia. Apa yang akan terjadi sama Bumi gitu ya. Dia udah terbang tinggi, mungkin dia akan melakukan wave berikutnya nih. Dia akan cari area untuk turun lagi dulu untuk mengambil order-order yang masih tersisa di area sini gitu. Nah, jadi screener itu fungsinya untuk bantuan kita. Oke, Bumi apa namanya, teknikalnya belum bisa masuk nih gitu. Berarti kita nggak trading di Bumi gitu. Jadi kita cari yang lain. Jadi fungsinya stock screener adalah sebatas bantuan kita aja buat nggak meriksa semua emiten, nggak meriksa semua apa namanya, saham-saham yang ada di bursa gitu. Jadi hanya sebatas bantuan aja sih Mas Faik gitu. Dan teman-teman juga screener ini bisa bikin kita cepat dapat apa namanya, pair atau saham gitu ya, yang kemungkinan besarnya kita bisa masuk ke dalam sana. Yang penting masuk ke dalam marketnya kita tahu dengan cara seperti apa gitu. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan bisa open mic atau angkat tangan. Oke, ada lagi? Kalau ada gua aja deh. Oke, silakan. Ini tadi apa namanya, asik juga nih ya untuk bikin zigzag gitu ya. Itu ada tulisan BMS, ada tulisan apa namanya, break market apa structure, terus apa coco ya atau apa Change of itu. Saya tadi coba pakai TradingView, kalau misalkan ada kan di indikator itu untuk kita bikin zigzag. Cuman after that saya bingung karena itu otomatis kan itu indikatornya 5 dan 10 secara default. Nah, Oke. ujung-ujungnya bingung, ini sebenarnya fasenya downtrend atau nah ya itu betul zigzag itu. Ini down. Dia otomatis akan kelihatan di situ apa kebikin pola zigzag sendiri. Nah, ketika di ujung gue bingung tuh. Ini habis itu ngelanjutin naik apa turun. Nah, itu bacanya gimana? Tapi tadi yang digambar sama Kang Rifki tadi pakai apa gambar sendiri tanda panah. Nah, itu malah kayaknya kok lebih jelas ya. Tapi terus keluar cocok itu sendiri apa BNM sendiri kok di saya nggak keluar ya? Gitu. Thank Oke. you. Kalau yang ini aku bikin sendiri memang si apa namanya, indikatornya bikin sendiri yang ada tulisan break market struktur dan change of karakternya. Pantes. Tapi kalau misalnya apa namanya, teman-teman mau belajar cara gambar struktur, teman-teman pertama
boleh nih ya ngikutin dulu ini zigzag with Fibonacci namanya. Zigzag Fibo, zigzag Fibo, zigzag. Nah, yang pakai longsong. Oke. Habis itu diedit Fibonacci-nya dihilangin. Nah, terus zigzagnya di show. Oke. Nah, ini kelihatan. Ya. Nah, hijau ini berarti lagi pulse uptrendnya gitu ya. Dan merah ini adalah fase pullback-nya gitu. Jadi Om Yogo, kalau kita mau tahu gitu ya, mau tahu market itu lagi ngapain gitu, setidaknya ada 2 market direction-nya. Harus ada setidaknya 2 struktur yang terbuat higher high gitu. Ini ke sini kita udah lihat nih. Oke, dia sudah membentuk higher high gitu ya. Higher high yang berarti kita perlu mencari area pullback-nya dia gitu ya. Oke. Titik pullback-nya di mana? Nah, titik pullback-nya adalah kita tarik garis pulse terakhir gitu ya. Ini namanya pulse ya. Satu garisan ini namanya pulse. Aku bikin. Ini pulse. Ini pulse. Ini pulse. Ini pulse. Ini pulse gitu ya. Nah, di dalam pulse ini kalau kita pengen mencari titik-titik pullback-nya, kita bisa tarik ini. Kita tarik namanya Fibonacci Golden Ratio-nya. Nah, kita tarik dari pulse bawahnya ke pivot higher high yang membentuk tadi. Nah, di situ ya. Nah, kita harus bukan kita harus ya. Biasanya gitu. Biasanya market akan mantul di area 0,618-nya sampai 0,8. Nah, kita hapus lagi Fibonya. Nah, kita punya area di sekitar harga ini. Kita cari price action-nya di sini. Gitu. Oh, ternyata benar nih, harga mantul. Gitu ya. Nah, tapi kan kalau ini kita ngantri di sini. Harga masih di sini gitu. Tapi kita ngantri di area sini. Dan benar memang harga mantul di situ. Dan dia membentuk higher high baru lagi. Nah, kan tinggi, fly-nya, terbangnya tinggi, lumayan. Dari mana? Nah, kita buat nentuin TP-nya, kita ke higher time frame. Misalnya 240 ada nggak? Oke, 240 belum kelihatan nih. Ya udah kita ke daily misalnya. Daily-nya juga jauh nih. Terakhir kita tandain dulu ya. Kita tandain di sini. Oke. Oke, di sini dia ternyata support daily resisten daily-nya udah di break. Habis itu di mana lagi? Struktur paling tingginya. Oh, di sini nih. Kita punya di sini target berikutnya. Target profit berikutnya. Terus habis itu di sini lagi target profit berikutnya. Oke, lalu kita balik lagi. Nah, kita balik lagi ke 60, tempat kita di mana nemuin setupnya. Oke, di sini. Jadi kita entry di area sini di 0,618 sampai 0,8. Itu areanya. Nah, untuk price actionnya teman-teman yang nentuin sendiri. Dari mana? Misalnya harga udah deket nih. Kalau aku biasa gini, harga udah mau dekat ke areaku. Aku akan melihat tadi bid overnya. Aku biasanya akan majuin dikit. Misalnya bid over paling gedenya, kita sebut ini proksimal ya. Garis proksimal. Nah, nah ini garis proksimal. Bawahnya adalah batas stop loss. Batas SL. Tapi SL-nya nggak di sini gitu ya. Teman-teman bisa sesuaikan. Gitu. Cuman kalau harganya melewati ini, buat aku cut gitu. Udah wrong direction gitu ya. Ternyata, nah proksimalnya di harga berapa nih gitu ya? Kita lihat. Oke,
di 155. Mungkin aku akan ngambil di harga 160 biar pending orderku terhit. Akan keluar di angka 140, 145 gitu. Itu stop loss-nya. Nah, take profit-nya, oke, safety targetnya di mana? Safety targetnya adalah 185. Tempat dia turun pertama atau resisten pertamanya. Nah, udah dibuang setengah, ya udah sisain ke berikutnya ke area 230 atau resisten daily di masa lalunya gitu. Jadi kita udah secure dulu nih profitnya. Setengahnya biarin aja gitu. Tapi kita udah set up yang setengahnya tadi dengan break even plus gitu. Kita pakai trailing ya. Itu perlu. Trailingnya gimana? Trailingnya sesuaikan aja. Kalau mau sesuaiin sama yang profit sebelumnya, it's okay. Gitu, nggak masalah. Yang penting trailing ini bisa disesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Nyamannya di mana, gitu. Kayak gitu caranya, Mas Yogo. Oke. Jadi ini Sorry, belum selesai. ya Di gimana? ujungnya itu habis itu coba ke paling ujung deh, ke day terakhir. Heeh. Nah, sampai di sini ini saya mentok nih, apakah ini kan sudah pasti di ujung, entah itu tertinggi, entah itu masih naik lagi, atau itu nanti akan lanjut. Nah, ini yang belum bisa baca, next-nya prediksinya seperti apa, menggunakan indikator apa, gitu loh, dari zigzag ini. Tapi menarik ini sebenarnya. Betul. Jadi gini, ketika garis ini dilewati, dulunya adalah resisten, ini resisten, terus berubah jadi support di sini. Nah, ini berubah jadi support. Woi, kok jadi gitu sih? Bentar. Nah, ini jadi support, lalu di break lagi dan jadi resisten lagi. Nah, ini adalah yang aku suka sebut sebagai SSR atau significant support resistance gitu. Ini adalah area harga yang paling kuat. Kenapa? Karena dia pernah jadi support dan pernah jadi resisten. Ini adalah key level. Kalau kita di forex, key level itu sangat penting buat kita menentukan kemana harga akan pergi lagi gitu ya. Jadi ketika harganya ternyata besok ini mantul nih di 1 jam pertama gitu ya, atau misalnya mau turun di 30 menit, yang pasti kita udah tahu ini adalah level resistennya saat ini gitu ya. Kalau dia ternyata terjun turun, berarti marketnya masih downtrend dulu. Dia akan ngambil gap dulu. Mungkin di sini gitu ya. Mungkin di sini. Gitu. Mungkin juga bisa di sini. Gitu. Nah, ini area-area demand yang mungkin bisa harga kembali dulu ke situ. Tapi kalau harganya nembus, dia breakout lagi, tetap dia akan balik lagi, pullback lagi buat ngambil harga dulu di sini baru terbang lagi. Gitu. Kalau dia nembus ini, kemungkinan bisa baliknya ke sini lagi. Nah, baru dia naik lagi. Tapi kalau ternyata ini mantulnya ke bawah, dia mau ngambil demand lagi di bawah sini gitu. Di area sini. Karena di sini ada gap. Sini ada gap, di sini ada resisten yang kuat gitu. Jadi cara bacanya kayak gitu, Man. Kita memang perlu satu-satu dipahami. Pertama kita harus belajar strukturnya dulu, habis dari struktur kita belajar support resist, habis support resist kita belajar significant support resist, baru kita bisa prediksi probabilitasnya lebih kuat kemana market direction-nya kayak gitu. Ya, makasih Mas Rifki. Mungkin sedikit terjawab ya Om Yogo. Jadi mungkin banyak teman-teman di sini itu yang masih nyangkut di bumi. Nah, ini masalahnya Om Rifki. Jadi masih berharap pengen naik nih, karena biar ngejemput harganya dari teman-teman yang nyangkut. Nah, Yang tadi ya, bandar tuh. jadi ya mungkin ini kita nanti akan bisa lebih bahas lagi
Untuk berikutnya mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya, karena kita akan tutup nanti acara ini jam 10. Mungkin satu lagi jika ada yang ingin bertanya. Ada di chat ya, di chat. Oh, ada yang nanya. Ada yang di chat ya. Ada, Oke. kita mau ada offline dari Om Adit ya. Oh, ini ada yang nanya ya, ada offline seminar nggak? Oke. Ini juga Om Pai juga nanya ya tentang kalau bisa offline ya. Jadi memang mungkin ini waktu kita 2 jam ini mungkin tidak bisa mencukupi daripada teman-teman tadi yang ingin ditanyakan. Mungkin kalau memang teman-teman ini ingin belajar lebih, mungkin kalau emang kita bisa buat jadi satu seminar, kalau emang teman-teman setuju, kita akan adakan seminar sehari terkait untuk pembahasan technical analyze. Jadi saat ini mungkin itu yang bisa kita berikan. Mungkin sebelum penutup nih Om Rifki, sebelum penutup mungkin ada 1 atau 2 saham yang bisa menjadi watchlist teman-teman, selain saham bumi yang tadi teman-teman mungkin banyak yang nyangkut. Oke, coba kita lihat dulu ya. Nah, kalau dari screener yang udah kita bahas di tempat kemarin, ini ada beberapa ya, ada Food, Bumi, PNBS, Coba Aldo. itu PNBS atau Food itu Om Rifki, ini Panin kemarin sempat manggung juga nih. Apakah mungkin Panin Bang ini jadi cuan juga hari ini? Oke, Untuk besok? Oke, sebenarnya secara teknikal ini lagi habis konsol ya, cuman Ya, betul. konsolnya dia ya trending gitu ya. Nah, di sini ada fake out, manipulasi. Sebenarnya kalau aku sih aku akan nunggu gitu ya. Aku akan nunggu dia breakout channel ini, terus juga ngelihat volumenya. Ketika dia nge-break ini, dia volumenya spike nggak gitu. Mungkin kalau misalnya mau entry besok gitu ya, boleh aja. SL-nya ini di 89, SL-nya bisa di sini. Dia baru break di situ. Aku akan stop loss-nya di sini di 82. Nah, entry-nya di sini, maksimum TP-nya di sini, set targetnya di 94. Nah, aku kayak gitu. Jadi Jadi 100 kemungkinan masih bisa naik ya. bisa naik kalau dari ini. Masih bisa. Karena biasanya kalau Panin ini satu grup ini, satu naik semua nih. PNLF-nya, PNIN-nya. Nah, ini. Tapi di sini kalau teman-teman mau nunggu, di sini ada order block. Di daily-nya ada order block. Di daerah sini ada order block. Di sini ada gap. Kenapa di sini aku bilang gap? Karena di sini nah ini gap ini ilmu yang berbeda lagi nih. Nanti aja lah, nanti pusing kebanyakan. Ya, jangan baik-baik Om Rifki. Tapi ini teman-teman perlu tahu, di sini ada yang namanya imbalance. Nah, ini imbalance yang perlu diisi. Imbalance-nya ini bukan hanya gap yang tidak terisi ya, tapi candle Marubozu pun itu sebagai imbalance ya, karena banyaknya antara permintaan ataupun penawaran ya, tidak imbang. Surplus dan defisitnya. Yes. Marubozu itu salah satu gap. Gitu. Oke, gap yang terisi. Gap yang belum terisi. Oke, gap yang belum terisi. Oke. Masa depan perlu diisi oleh harga. Gitu. Ya. Ya, Jadi area untuk ini PNBS jadi kemungkinan gimana? Masih wait and see atau bisa masuk? Bisa masuk, cuman nggak terlalu banyak ya room to move-nya. Kalau aku bilang taking profit itu adalah Hanya 94 ya? ya. Tapi kalau teman-teman mau nunggu dulu di sini, lebih bijak. Stop Di loss 80? di antara Oh, 79 ya? 80 boleh. 7975 ya? Ya. SL-nya di sini gitu. Ya itu. Biar pantauan tuh teman-teman.
Ini Mungkin ada satu lagi apa? Food. Oke, nah ini dia mah support resist ya, Masih belum layak ya. masih wait and see dulu, Oke. masih belum karena juga ini, nah ini kan hanya rejection nih, jadi belum layak. Kalau mau nunggu di supportnya baru beli lagi, gitu. Beli di support ya. Oke. Karena ngelihat dari historinya ini adalah support yang kuat, mungkin nanti pada suatu saat dia akan spike lagi, gitu. Oke. Nah, ini yang agak menarik ini saham coba GDST, Om Rifki. GDST. Kalau dari dia ini ya, kita dia lagi turun, cuma ini flag ya, apa namanya, secara Jika break menarik ya, turun ini flag ya, ini bearish flag sih, bullish flag bullish flag ya. ini. Nah, kalau dia break sih boleh dipantau ini, sama. Ini bagus sih, ini kalau break ke sini bagus. Bagus ya. Titik sampai dengan TP di berapa Om Rifki? 230 ya? Jika break atau lebih 250 ya? 247. 247, oke. Ya itu teman-teman ya, bisa dilihat ya. Itu tadi dua saham tersebut untuk PNBS bisa, tapi hanya naiknya mungkin sedikit. Tapi kalau untuk food lumayan ya ini. Naik berapa poin itu? Hampir 30 ya. 40. GDST bukan food. Ya, sorry GDST ya, itu lumayan untuk naik itu targetnya. 240 lah. 240 ya. Ya jadi mungkin dua itu dulu teman-teman yang bisa jadi pantauan untuk besok hari Senin. Tapi ini kembali lagi, ini hanya analisa. Jadi segala sesuatunya itu terjadi di market. Apa yang terjadi di market itu ialah faktanya. Jadi untuk saat ini analisa yang sudah kita lakukan seperti ini. Jadi analisanya ialah prediksi ke depan. Tapi kalau kenyataannya berkata lain, nah teman-teman harus siap dengan rules yang sudah dibuat. Misalkan cut loss-nya di berapa, itu harus disiplin di situ. Nah, untuk sebelum penutup nih, kebetulan sudah mau jam 10, teman-teman juga. Ini ada pertanyaan teman-teman banyak yang nanya untuk misalkan setting, zigzag, dan lain sebagainya. Ada juga yang menanyakan tentang workshop ataupun seminar. Jadi melalui acara ini juga teman-teman, jika memang teman-teman menginginkan adanya seminar sehari, ya seminar sehari, kita bahas seharian full, ya seharian full kita bahas di satu tempat, itu bisa kita nanti akan adakan untuk offline. Yang pasti offline-nya itu kita hari weekend di antara Sabtu ataupun Minggu. Nanti tempat kita coba carikan ya sekitaran Jabodetabek, antara di Bekasi atau Jakarta atau Depok atau Tangerang. Nah ini salah satunya ya, ini seminar offline biar teman-teman juga puas nanya. Mungkin kalau sekarang nanyanya tuh masih canggung-canggung, kalau mungkin pas lagi offline kan bisa langsung dan bisa langsung praktek. Nah itu jika teman-teman memang setuju, kita akan adakan nanti pada hari Sabtu atau Minggu, mungkin waktunya itu seminggu atau 2 minggu lagi kalau memang teman-teman bersedia. Untuk waktunya bisa kita sesuaikan 1 minggu atau 2 minggu lagi supaya masih fresh nih dalam ingatan. Nah, kalau teman-teman menginginkan semuanya untuk kita adakan offline, nanti akan coba kita akomodir.
syukur-syukur kalau memang teman-teman ada yang berminat lebih untuk belajar lebih dalam dan menjadikan ini sebagai lahan medan mencari rezeki, ya teman-teman bisa juga mengikuti kelas-kelas yang lainnya. Jadi untuk teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah bisa hadir hari ini. Semoga hari ini bukan yang terakhir, menjadikan yang berikutnya juga bisa kita lakukan. Oh, ini ada yang nanya nih, boleh daftar sekarang? Oh, boleh. Untuk yang mau daftar seminar bisa ya, nanti langsung menghubungi tim admin itu, ada di nomor teleponnya itu yang ada di tertera dengan Tante Pina, itu bisa nomor HP-nya itu ada di bawah. Nanti kita akan coba akomodir jika memang teman-teman banyak yang berminat dan memang ingin tahu lebih banyak, terutama tadi sistem yang zigzag itu, nah itu bisa kita adakan seminar sehari, ya. Jadi silakan teman-teman untuk mulai bisa menghubungi oleh admin kita, nanti kita coba akomodir. Ya mungkin sekian dulu dari kami. Mohon maaf jika memang ada salah dalam penyampaian, dalam tutur kata, kami mohon maaf dan semoga ini bukan jadi yang terakhir. Kita akan coba untuk melakukan eh, offline ya, seminar offline seperti ini, online seperti ini, tapi mungkin tidak tiap minggu ya, supaya juga teman-teman nggak bosen, nggak tiap minggu. Nanti kita akan coba adakan supaya teman-teman juga bisa teredukasi. Ingat ya, teman-teman di sini sedang berbisnis. Kalau teman-teman tidak punya modal, maka teman-teman akan tinggal tunggu waktu saja. Ya, jadi lebih baik investasikan dulu untuk sebelum kita memperbesar RDN kita, investasikan dulu dalam pengetahuan kita. Ya, sebelum kita tutup, mungkin ada kata-kata terakhir Om Rifki yang mau disampaikan? Serem banget kata-kata terakhir. Atau quotes untuk hari ini lah. Oke, intinya apa ya? Aku kalau trading di depan aku ini ada whiteboard yang isinya adalah apa ya? Rasa syukur gitu ya. Jadi sebelum mulai trading yang aku lakuin itu selalu minta sama Tuhan, apapun yang diberikan hari ini adalah nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan apapun yang hari ini diberikan olehmu adalah yang terbaik untuk hari ini. Jadi walaupun kita berusaha tapi kita tetap memasrahkan diri kita sama Tuhan dan nanti teman-teman juga ke depannya akan diberikan yang lebih baik lagi sama Tuhan ketika kita bisa menjaga apa yang udah Tuhan berikan selama ini. Intinya gitu. Intinya kita harus bersyukur sebelum memulai aktivitas, mau teman-teman kerja, mau teman-teman trading, intinya bersyukur dulu baru kita sambil lanjut aktivitas kita lagi. Mungkin itu aja, Madet. Oke, terima kasih Om Rifki Terima kasih Om atas Adit, Om Rifki. iniannya. Ya, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Terima kasih sudah bisa meluangkan waktu dan sampai jumpa dengan kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.